Ya Iya, Bang Bang Roy, Roy. Islam atau Kristen? Kristen. Kristen. Oke, baik. Apa yang ingin disampaikan Bang? Nggak, alasan Juma itu kenapa lebih berbahaya Kristen daripada narkotika. Iya, kalau di konsep agama kami Bang, mati dalam keadaan Kristen itu kekal di neraka. Sedangkan orang yang mati dalam mengkonsumsi narkoba, tapi dia beragama Islam, tidak kemudian syirik, tidak pernah menyembah selain daripada Allah, itu masih ada ruang, masih ada kesempatan untuk kemudian masuk ke dalam surga. Begitu Bang. Jadi pada saat itu saya berdiskusi dengan teman Kristen, dia mengagung-agungkan kekristenannya dia dan merendahkan Islam, maka muncul pernyataan itu kemudian pada saat itu. Jadi ada asbabul nuzulnya itu Bang Juma ya. Iya. Jadi ini nggak merendahkan Kristen juga gitu. Enggak, karena kita lagi diskusi. Jadi kalau saya bilang ini nggak menghina ya. Iya, enggak. Kita diskusi Bang. Silakan. Ketika Tuhan kami bisa jadi manusia, Tuhan kalian kepingin jadi manusia, masih apa istilahnya, kepribadian manusia masih dipakainya. Gimana itu tanggapan? Contohnya, dia punya tangan, dia pendengar, bisa melihat apa segala macam. Itu kan pribadi manusia. oke. Jadi gini, Al-Quran itu datang untuk manusia, agar kemudian manusia itu paham. Maka Tuhan memberikan pemahaman kepada manusia yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi kalau dikatakan Tuhan memberi dengan kedua tangannya, bukan seperti tangan makhluk. Bagaimana kita bisa menggambarkan tangan yang ada pada diri Tuhan, sementara kita tidak bisa memahami sebab Tuhan itu bukan makhluk. Yang kita gambarkan tangan itu adalah jari-jari sampai siku, lengan dan seterusnya. Itu makhluk. Lalu bagaimana sifat yang ada pada diri Tuhan yang dikatakan Tuhan memberi dengan tangannya? Bisa enggak kita maknai seperti tangan manusia atau tangan makhluk lain? Tidak bisa. Karena kenapa? Allah tidak serupa dengan makhluk. Sedangkan kalau saudara memahami Allah memiliki tangan, yang Anda pikirkan adalah manusia. Kenapa? Karena dalam perspektif pemahaman saudara, Tuhan itu manusia. Begitu saudara. Tidak ada cuma itu Tuhan itu manusia, nggak ada di Kristen. Lah Yesus bukan manusia, Yesus itu. Iya kan sewaktu kemanusiaannya gimana? Nah, itu dia makanya. Itu dia saya kamu katakan. pasti bakal larinya, bakal manusia jadi Tuhan, manusia jadi Tuhan. Enggak. Gini aja, gini. Dari dulu kamu gitu. Udah gini aja, begini aja, Bung. Buktikan aja Yesus itu bukan manusia. Selesai perkara. Silakan. Iya, saya memahaminya kan, kalau di kitab saya kan memahaminya ya dari awal, ketika pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya, semua apa yang begini Bung, semua yang disebut ciptaan itu pada mulanya adalah firman. Firman itu apa? Firman kehendak Allah. Kehendak Kan itu Allah turun. Bukan, siapa bilang? Oh, siapa bilang orang itu kitab saya, kok malah kamu ngeyel pula? Kalau begitu berarti Yesuslah yang harus mengatakan itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8:42. Gimana ceritanya? Bukankah Ya, sang firman itu adalah sang yang maha berkehendak? Betul? Sementara Yesus mengatakan,
aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah manusia yang pada mulanya firman. Maksudnya pada mulanya kehendak. Kan segala sesuatu terjadi karena kehendak. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan memberi perintah, maka sesuatu itu jadi. Tuhan memberi perintah, Maria hamil. Yesus lahir. Tercipta Yesus. Matilah Yesus, mati Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Andai saja yang datang itu adalah Sang Firman, maka Yesus mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri. Andai saja Yesus itu adalah Sang Firman, maka Yesus tidak akan mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Andai saja Yesus itu adalah Sang Firman, maka Yesus tidak akan berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Sang Firman. Tapi faktanya, dia masih menerima firman, dia tidak bisa berkata-kata, kemudian dia datang bukan atas kehendaknya. Bagaimana Anda mau mengatakan dia adalah firman itu sendiri? Kecuali ada perwakilan setan yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus dengan propaganda Yesus itu adalah firman itu sendiri. Tapi mana datanya? Kalau menurut aku kamu inilah propagandanya. Oh, nggak mungkin. Saya mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Iya, tidak sampai di situ, cuma aku datang ini tidak sampai di situ aja. Ya, coba Anda buktikan. Baik, buktikan ke saya Yesus bukan manusia. Silakan. Saya duduk mendengarkan. Silakan. Bakal tetap kamu bantah, nggak bakal mungkin. Buktikan aja, Bung, Yesus bukan manusia. Buktikan. Percuma juga. Buktikan aja, Bung, kalau Yesus bukan manusia. Aku kasih ayat seponggol aja, pasti nggak bakal cuma terima gitu. Silakan Anda buktikan ayat mana Anda pakai membuktikan Yesus bukan manusia. Silakan. Iya, kalau Yesus ya memang manusianya, cuma gimana ya? Nah, udah selesai, berarti terima kasih. Tadi kan tidak sampai di situ. Nah, disinilah kamu salahnya. Terima kasih. Anda mengatakan Yesus itulah manusia. Syukur. Berarti di sini kamu salahnya. Tidak sampai di situ, cuma. Loh, mau sampai mana sang manusia ini menjadi bukan manusia? Dalil apa yang Anda ingin pakai? Sang manusia ini datang ke dunia untuk mengajarkan ini segala macam. Aku datang tapi bukan tetap ini. saja manusia kan? Iya kan? Iya, Allah itu yang datang jadi manusia. Loh, Allah yang datang jadi manusia. Ilmu dari mana lagi tuh? Dari mana ilmunya itu? Aku datang bukan atas kehendakku, berarti bukan Allah Yesus itu. Ya, itu kamu harus lihat posisi di mana dia cuma itu waktu mengatakan itu. Dia datang sebagai manusia. Dia katakan aku datang bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Yang mengutus aku. Nah, berarti yang mengutus aku bukan aku. Ada. Kamu jangan salah. Itu ada ayatnya lagi. Ya, di mana coba tunjukkan. Tunjukkan. Ada itu ayatnya. Yang mana? Dia. Aku mengutus yang diriku. Yang mana? Bukan duta, bukan utusan. Itu. Iya, melainkan dialah Bapak itu sendiri, ngerti? Ya ngertilah. Di Ya dalam udah, Yesaya 63. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Bukan itu. Oh, bukan itu, bagus. Lalu yang mana? Kamu suka kali nyari Ya, saya berusaha untuk membantu Anda ini, untuk mematahkan kebenaran yang saya sampaikan. Itu ayat yang saya bilang kamu pas akan sembunyikan, padahal kamu tahu.
Mana dalilnya? Aku mengutus diriku. Mana pengakuan Yesus seperti itu? Ku kasih tahu pun kamu nggak bakal ini. Tidak akan bisa Anda kasih tahu karena dalilnya nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Bang Suma barusan. Ya udah kamu lah itu. Ya udah, makanya aku heran. Ayolah kawan, berhentilah kemudian tuh. Jadi gimana tadi? Apanya Soal tuh? Pribadi manusia itu, kamu nggak terima nggak Tuhanmu kepingin jadi pribadi manusia gitu? Gimana? Di saat Tuhan kami bisa jadi manusia, kamu nggak terima. Jangan kamu paksakan Tuhan itu jadi manusia. Sedangkan manusia yang kau tuhankan, sedangkan manusia gitu. Sedangkan yang kau tuhankan manusia itu tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Jangan. Kau damaikan dulu dirimu dengan Yesus. Bahkan jadikan dulu Yesus itu bukan manusia. Yang kau bilang itu pun manusia itu, bahkan dia pun tidak menolak kita panggil Tuhan. Tuhan apa dulu? Tuhan. Panggilan Tuhan yang ada, panggilan Mar dalam bahasa Aramaik, dalam bahasa Yunani panggilan Kurios, dalam bahasa Arab dipanggil Sayyid. Apa masalahnya kalau cuma dipanggil Tuhan? Penerjemah itu tidak sebodoh yang kita pikirkan loh Juma. Sekarang begini Bung, apakah sama Tuhan dengan Tuhan? Tuan Jokowi, Tuhan Jokowi, sama enggak? Ini masih bahasa Indonesia loh. Kita belum masuk ke original teks pengajaran Yesus yang menggunakan bahasa Aramaik. Pusing. Pusing. Sama enggak? Sama enggak? Anda panggil Tuhan Jokowi dengan Tuhan Jokowi. Yang buat pusing kan beliau. Enggak, pertanyaan saya, sama enggak Tuhan dengan Tuhan? Sama enggak, Bung? Diam, bro, jawab. Jadi tidak bisa Anda membuktikan Yesus itu bukan manusia. Mau Anda menggunakan dalil apapun, Anda tetap tidak akan mampu membuktikan Yesus bukan manusia. Karena itu Anda sama dengan penyembah manusia. Anda bukan penyembah Tuhan. Tidak apa-apa. Ya gitu kan, dong. Itu kan suatu kebencian dari agamamu atau Tuhan yang kebencian? mengajarkan kamu. Mana ada kebencian? Ya ada. Ini menjabarkan kebenaran. Ini menjabarkan kebenaran. Anda menyembah manusia. Kamu kan, salah enggak? Salah enggak? Apanya yang salah? Kalau saya katakan Anda menyembah manusia, salah tidak? Tidak. Ya, tidak. Terus kenapa Anda mengatakan itu kebencian? Karena kita akan terima gitu. Karena ini kan omonganmu. Tapi kan omonganmu ini didasari dari Tuhanmu. Paham di situ cuma. Gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya nih? Anda mengakui Anda menyembah manusia. Karena Tuhanmu yang mengajarkan sedemikian rupa. Yesus pun mengajarkan hal yang demikian. Mengajarkan hal demikian apa? Lah, Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Sekarang saya tanya. Siapa Juma? Sekarang saya tanya. Atas keinginan siapa Anda menuhankan manusia? Bisa Anda jawab? Menuhankan manusia gimana? Kamu dari dulu selalu itu mulu manusia. Bisa tidak Anda membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Bisa enggak? Udah saya bilang tadi kan Yohanes 1 ya. Lupa. Aduh, saudaraku inilah. Coba. Kalau orang beragama itu ya harus berdasarkan terhadap akal dan wahyu. Kalau sudah selevel pengetahuan wahyu dan akal Anda dan menghasilkan antara wahyu akal itu satu pemahaman yang sepakat di dalamnya, itu baru dikatakan kebenaran. Yesus. Jadi ini nggak kebenaran, itu kitab kami nggak kebenaran gitu.
Bagaimana mau dikatakan kebenaran Yesus mengenal kitab Anda saja tidak? Inilah sebuah kebencian itu dari Tuhan kan, terhadap Kristen. Bukan. Sungguh bukan. Sekarang begini. Tidak, kita bisa menilai itu. Bukan. Sekarang begini. Makanya kamu selalu bilang manusia jadi dituhankan, manusia dituhankan. Lah kan memang faktanya begitu. Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Semakin Anda ingin membuktikan, semakin nyata bahwa Yesus justru manusia. Itu fakta. Ya Yesus manusia kan. Nah, itu dia berarti tidak salah ketika Bang Zuma mengatakan tidak akan terima bahwa Tuhan itu yang datang ke dunia. Kamu nggak bakal terima itu sampai kiamat pun dunia nggak bakal terima yang. Bagaimana mungkin kemudian saya bisa terima sedangkan Yesus sendiri tidak mengakui? Mengakui gimana? Tidak mengakui gimana? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Anda menggunakan di ayat itu harus kamu memahamin dulu dia ngomong sama siapa, itu sama siapa gitu loh Juma. Dia berbicara kepada muridnya, kepada siapa lagi? Nah, terus kan di sisi lain dia kan berkata bahwa akulah dia. Kan ada berkata kayak gitu. Kenapa kamu menyebutkan ayat yang begituan? Coba. Kamu selalu mentok kebencian itu. Selalu mentok di kebencian itu. Baik. Akulah dia. Kalau Anda jadikan sebagai sandaran menuhankan manusia Yesus di dalam Lukas 20, dengarkan. Jangan lupa itu pokoknya selalu jangan lupa kebencian manusia dituhankan itu jangan lupa ya Juma. Itu harus selalu bilang. Anda sendiri yang menuhankan Yesus tidak mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Ini parahnya. Anda menyalahkan saya, tapi Anda tidak punya daya dan upaya untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Bahkan saya bilang pun ayatnya di otakmu nggak bakal sampai. Bagaimana mungkin Anda mau mengatakan dalilnya sedangkan firman menjadi manusia? Anda tidak paham dalilnya di mana. Berat itu. Berat. Ya, jadi bukan saya ingin menertawakan saudara, cuman Anda yang selalu kemudian menghipnotis saya supaya saya tertawa. Ini saya dari tadi tahan tertawa saya ini. Di dalam Lukas 21. Kenapa kamu tahan? Kau lepasin lah. Jangan, karena kamu santun. Saya menghargai. Saya menghargai kamu diskusinya santun. Tidak layak bagi saya sebagai muslim menertawakan orang yang berdiskusi dengan santun. Iya, tidak layak, tapi kebencian itu selalu. Kenapa selalu mengatakan saya benci? Saya hadir di sini 24 jam karena saya sayang. Makanya kamu harus ngerti dulu kekristenan. Kekristenan itu didasari dengan jangan ajari saya tentang kekristenan, Bung. Jangan ajarin saya tentang kekristenan. Lah, disitulah kan. Masa iya Islam mengajarin Kristen? Gimana ceritanya? Bung, kamu tahu yang disebut pengacara? Paham? Kau kenal pengacara itu? Beda, pengacara beda. Nggak bisa, nggak bisa. Ketika jangan kau samakan agama dengan apa? Nggak bisa. Pengacara itu, Bu, otak saya tidak akan terkontaminasi. Pengacara itu bukan punya dia, tapi dia lebih paham tentang objek tersebut daripada yang empunya. Itu pengacara. Jangan kau katakan bukan punyamu, kamu tidak punya hak menjelaskan. Jangan. Itu pola kekanak-kanakan. Oke? Sekarang kita kembali kepada pengakuan saudara, akulah dia. Yesus justru menubuatkan di dalam Lukas 21 nomor 18, ciri-ciri penyesat itu selalu berkata, akulah dia. Artinya, akulah Tuhan. Yesus itu Tuhan. Barang siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, maka dia adalah penyesat. Coba Anda baca Lukas 21 nomor 8 itu. Ya aja. Gitu loh. Oke. Kita tahu itu kan sebuah kebencian gitu. Loh kok jadi kebencian lagi? Aduh paman, justru karena saya sayang kamu ini. Tuhan Yesus itu berkonosis menjadi manusia. Nah, ini lagi Tuhan lagi katanya berkonosis jadi manusia.
Yesaya 43 nomor 10, engkaulah Dan saksi-saksiku. dia bangkit kembali dari kematian menuju kerajaan surga. Waduh, Dia bukan manusia. waduh. Sekarang saya ingin Anda buktikan bahwa saya ingin bertanya. Tunggu. Coba Anda buktikan ke saya Yesus bukan manusia. Dari aspek mana Anda bisa mengatakan Yesus bukan manusia? Akulah jalan. Pada saat dia Kebenaran berkata dan seperti hidup. itu, dia sedang Tidak ada dalam seorang keadaan pun yang datang manusia, Bung. apabila tidak melalui aku. Itu Bung, ada di Yohanes pada 14 saat ayat Yesus 6. berkata seperti itu, dia manusia atau dia Tuhan? Dia berkonosis sebagai manusia. untuk Aduh, menebus berkonosis dosa- itu ajaran animisme. dosa Oke. umat Sekarang manusia, saya tanya, supaya kamu terselamatkan. pada saat Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, dia berkata dalam kapasitasnya sebagai manusia, malaikat, iblis, atau pencipta langit dan bumi? Apa sih yang kau permasalahkan Juma kalau Yesus itu manusia? Enggak ada yang permasalahkan. Anda Ya yang bermasalah udah, kenapa? menyembah manusia. Kok jadi saya yang bermasalah? Gimana sih? Saya nggak Mana ada manusia? masalah. Tanya dulu, mana manusia yang kami sembah sekarang? Tanya dulu. Yesus itu manusia. Sekarang di mana dia sekarang saya manusianya? boleh bertanya. Jangan karena dia sudah tidak ada di dunia, Anda katakan dia bukan lagi manusia. Tetap aja Justru dia karena manusia. kemanusiaannya itulah mengajarkan kekristenan loh, Juma. Di mana Yesus mengajarkan kekristenan, Paman Kristen Roy? artinya pengikut Kristus. Iya, Kristus itu kan Paulus juga Kristus. Nah, 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah pengikutku sebab aku juga Kristus. Itu pengakuan Paulus. kamu sesat, kamu menyesatkan. Aku juga Kristus, tidak di situ Juma. Kamu melencengkan ayat. Makanya baca Kau pikir original saya teks. bodoh? Baca original teksnya. Ayo. Baca original Tidak ada di situ teksnya. Paulus, di situ Kristus. Kamu Baca original teks. kamu membodohi umatmu. Kamu membodohi Baca umatmu. original teksnya. Itu saya tahu, itu ayat. Bukan. Ya coba bukan Paulus kamu jadi bacakan Kristus. saya. Coba. Original teksnya kamu baca, Paman Roy. Kamu Jangan- melencengkan itu ayat. Iya, mari kita baca original teksnya. Kok jadi Bang Zuma yang ini? Ada yang tidur. Sanakam. Baca original teksnya, Paman Roy. Apa yang Baca dikatakan? sendirilah. Apa yang dikatakan kemudian original teksnya pengakuan Paulus di sana? Itu ayat tahu kali aku Juma. Itu ayat tahu kali aku itunya. Iya, terjemahannya. Bukan jadi Kristus, paham? Terjemahannya. kamu? Anda tahu, tapi terjemahannya. Pengikut Kristus. Iya, bukan saya jadi tanya. Kristus. Gimana sih Juma? Yang saya tanya, Anda tahu apanya? Terjemahannya atau original teksnya? Apa yang salah dengan terjemahan? Original teksnya mengatakan begini. Terjemahan itu Ginomai supaya kita mengerti memites. Juma. Saya ini orang Indonesia. Tapi kita untuk orang mengetahui original terjemahan gak Kristus. Oke, ini jelas. 1 Korintus 4:15, akulah yang menjadi bapakmu. Itu lebih parah. Padahal Yesus mengatakan di Matius, jangan kau menyebut apapun di langit atau di bumi sebagai bapa, sebab hanya ada satu bapakmu, yaitu yang di surga. Paulus mengaku, akulah yang telah menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau dia mengaku hanya sebagai Kristus itu kecil. Bahkan Paulus mengaku sebagai bapa. Makanya saya katakan ini bentuk sayang, bukan benci. Gitu loh. Kalau pendeta mengajarkan ini semua buka-bukaan kepada saudara, siapa yang mau bayar perpuluhan sama dia kalau habis jemaat? Kamu salahin lagi perpuluhan, lari ke perpuluhan. Apaan ini? Sekarang kalau tidak ada isi gereja, siapa yang mau bayar perpuluhan? Gak
Nggak ada kan? Makanya yang kayak begini-begini tidak diajarkan di gereja karena takut jemaat hilang, habis. Gitu loh, Paman Roy. Apa yang tidak diajarkan di gereja? Original text, Original teks apa? Bible. Original teks Bible itu bukan diajarkan lagi. Bahkan Bible itu sudah disebarluaskan untuk agama Kristen. Dan kita semua punya. Dia nggak ngerti bahasa Inggris, Guruna. Oh iya. Bukan seperti Al-Quran yang bahasa Arab, kita tidak mengerti apa artinya, hanya menghafal saja. Nah, Guruna dikit ya Guruna ya. Silakan. Terus kenapa disembunyiin? Bahasa aslinya kenapa disembunyiin? Coba pengen tahu jawabannya. Lah, karena udah diterjemahkan. Jadi disembunyiin. Oh, bagus. Silakan Guruna. Al-Quran juga diterjemahkan, tapi disertakan original teksnya. Kitab Anda cuma terjemahan, mana original teksnya? Bagaimana Anda tahu kalau itu sudah sesuai? Kalau umat Islam tidak bisa dibodohi karena lengkap dengan original teks. Kalau terjemahannya dibelokkan sedikit dengan tujuan bisnis, maka umatnya akan tahu bahwa ini nggak bisa karena ada original teks yang salah ini. Nah, di kitab saudara seperti yang saya uraikan tadi, jadilah teladanku sebagaimana saya juga meneladani Yesus Kristus. Itu tidak begitu. Original teksnya tidak berbunyi kayak begitu. Ginomai mepites katos kago Kristus. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga adalah Kristus. Original teks yang mana yang saudara punya? Lah, original manuskrip tertua kita mana menerangkan seperti itu. Nah, sekarang mari kita buktikan, apakah Kristen ini betul-betul meneladani Yesus atau meneladani Paulus? Di mana Yesus mengatakan dirinya, aku mati supaya aku dibangkitkan agar menjadi Tuhan bagi kalian. Mana dalilnya? Ada nggak dari Yesus? Nggak ada kan? Tapi kalau dari Paulus ada. Nah, yang kalian teladani sekarang siapa? Menyembah Yesus. Yesus atau Paulus? Nah, yang kalian teladani sekarang siapa? Gitu loh, Paman Roy. Kalian meneladani Paulus di dalam menyembah Yesus. Apapun yang dikatakan Paulus tentang Yesus, kalian pasti meneladani perkataan Paulus itu. Gitu loh, Bang. Paman Roy. Sekarang saya tanya, Yes. kitab Al-Quran itu turunnya saksinya dari siapa? Sebuah kebenaran tidak membutuhkan saksi, Bung. Loh, Oke? Enggak, akui dulu Jadi- itu. Akui jadi dulu sebelum saya masuk. penyampaian Tuhan itu kepada siapa menjadi firman? Oke. Kita sepakat dulu bahwa sebuah kebenaran tidak butuh saksi. Betul atau tidak? Dari mana kita tahu bahwa tidak ada saksinya? Oke. Kenapa Anda mengimani kitab Taurat yang menceritakan tentang Tuhan menciptakan alam kalau semesta? di Kristen, Tunggu. setiap Tuhan Yesus Bukan. mendapatkan firman, itu Bukan. selalu ada saksi dari rasul Oke. dan nabi-nabi. Baik. Oke. Sekarang kenapa Anda mengimani kitab Taurat? Sedangkan ketika Torah menceritakan proses penciptaan alam semesta, tidak ada yang menjadi saksi di sana. Ayo. Pada mulanya langit dan bumi kosong. Roh Elohim melayang-layang. Siapa yang menyaksikan itu semua selain daripada Tuhan? Tak ada manusia yang melihat itu. Musa nggak melihat. Tapi kenapa Anda percaya? Loh, itu kan sudah diberitahukan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Siapa muridnya Tuhan? Siapa? Melalui dia menampakkan sebagai cahaya, melalui dia. Iya, sekarang siapa yang menulis kejadian itu? Nabi Musa. Apakah ada Nabi Musa pada saat Tuhan menciptakan alam semesta? Tidak ada. Tidak ada. Terus kenapa Anda percaya? Padahal tidak ada saksi. Ya, setelah Yesus berkonosis menjadi manusia, disitulah dia menceritakan semua kerajaan surga. Di mana Yesus menceritakan kitab Kejadian pada saat dia datang? Di mana? Melalui murid-muridnya. Abang ini ngigo.
Mana Kapan sih? muridnya cerita tentang penciptaan di kejadian? Kapan murid siap? Jadi gini bang, yang kita maksud sebagai kitab suci, dikatakan kitab yang suci, artinya bebas dari campur tangan manusia. Karena kalau ada sebuah kitab yang disinyalir dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi di dalamnya bercampur dengan perkataan manusia, maka itu tidak layak disebut kitab suci lagi. Nah, sekarang saya tanya, apakah kitab suci Anda itu langsung turun dari Tuhan? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui malaikat Jibril atau Roh Kudus. Roh Kudus tidak menambahi dan tidak mengurangi, datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saksinya. Kan tadi saya sudah katakan bahwa kebenaran itu tidak membutuhkan saksi. Yang disebut kebenaran tetaplah kebenaran. Yang disebut kesalahan, kebohongan, walaupun berjuta-juta disebut ada kesaksiannya, kalau kebohongan tetap aja bohong. Oke? Tidak akan pernah berubah kebohongan itu menjadi benar karena banyak yang bersaksi. Begitu juga sebaliknya, tidak akan berubah kebenaran itu menjadi kebohongan meskipun tidak ada yang menyaksikan. Nah sekarang logika sederhananya adalah kitab suci itu adalah kitab yang kemudian berasal dari hakikat yang maha mengetahui. Kalau isinya tidak berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan, berarti itu narasi dari makhluk, narasi dari manusia, narasi dari makhluk yang memiliki kelemahan. Karena apa yang ditorehkan di dalam catatan itu tidak berkesesuaian dengan fakta ilmu, sains, dan teknologi. Begitu juga sebaliknya. Kalau itu berasal dari Sang Maha Mengetahui, maka di zaman apapun dituliskan, datang kepada siapapun nabinya dan wakilnya di atas muka bumi, pasti tetap saja isinya itu bisa dibuktikan kebenarannya terkait sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena yang mewahyukan bukan yang membawa, bukan Nabi Muhammad, tetapi pencipta langit dan bumi yang memberitakan kepada dirinya. Contoh, ketika 1400 tahun silam Allah menjelaskan tentang embrio kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dari mana 1400 tahun silam Rasulullah tahu tentang isi rahim wanita, tentang janin yang masih berasal dari darah, kemudian dibekukan kemudian dipadatkan, kemudian lalu membungkus tulang dan seterusnya. Dan itu tidak ada alat, tidak ada komputer, tidak ada mikroskop, tidak ada alat sehebat apapun, bahkan lampu listrik pun tidak ada. Kok bisa-bisanya apalagi komputer, apalagi alat-alat yang lain. 1000 tahun, 400 tahun yang lalu dijelaskan. Kenapa bisa begitu? Karena yang mewahyukan itu adalah Dia yang maha mengetahui, yang menciptakan rahim, yang menciptakan manusia, yang tahu tentang itu semua, menceritakan kepada wakilnya, nabinya. Nah sekarang kita bandingkan dengan kitab saudara. Dikatakan bahwa di Ayub 10 nomor 10-11, embrio itu seperti susu yang dipancarkan lalu mengental seperti keju. Karena itu bukan wahyu Tuhan, maka isinya salah. Coba diuji dengan kebenaran, fakta absolut ilmu kedokteran. Benarkah janin manusia itu ketika masuk dalam rahim beberapa hari kemudian dia mengeras seperti keju? Kalau mengeras seperti keju, berarti sudah tidak ada kehidupan di situ. Tidak ada kehidupan lagi. Sedangkan di dalam Al-Quran, daging, darah yang kemudian dipadatkan itu seperti lintah. Mana yang benar? Dari mana Rasulullah tahu? Inilah tidak butuh pembuktian, tidak butuh kesaksian, karena kebenaran. Yang butuh saksi itu adalah biasanya yang diragukan. Rasulullah Muhammad SAW tidak butuh saksi pada saat pewahyuan. Tetapi orang yang mempelajari Al-Quran, ilmuwan, kedokteran, kemudian apapun itu yang terkait dengan pengetahuan, akan bersaksi bahwa Al-Quran itu benar. Meskipun mereka kemudian tidak melihat pewahyuan, tapi isinya mereka saksikan bahwa itu adalah kebenaran. Makanya banyak dari ilmuwan yang kemudian mu'allaf.
Nah sekarang kalau kitab saudara banyak saksi, oh disaksikan ribuan orang, disaksikan oleh puluhan orang, disaksikan ratusan orang. Apa gunanya kesaksian-kesaksian banyak orang tapi tidak ada yang benar? Contoh misalnya, tunjukkan, kan di dalam kitab saudara banyak kesaksian. Kesaksian menerima wahyu adalah gembala-gembala yang ada di padang rumput yang sedang menggembalakan domba. Tolong kasih saya satu saksi yang menyatakan melihat Yesus bertemu dengan Lukas. Satu aja. Karena Lukas menulis buku dan bukunya Anda sebut sebagai kitab suci. Sedangkan sumber pemberitaan pada saat itu adalah Yesus. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan Lukas 1, Lukas 2, Lukas 3, Lukas 4, Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 2. Di mana Yesus mengajarkan Lukas seperti itu? Silakan. Apakah di kitab kalian mengajarkan kasih? Oh jelas bang, jelas sekali. Apabila ditampar pipi kiri kalian memberikan pipi kanan. Oh itu bukan kasih tuh, itu penganiayaan dan itu adalah zalim bang. Bunuh diri. Itu zalim namanya, itu bukan kasih tuh. Itulah kebenaran. Oh nggak bisa, gimana ceritanya? Sekarang kalau ada penjajah datang ke Nusantara ini apa yang Anda lakukan? Kasih. Itulah kasih. Itulah Kasih yang tanah tidak air. bisa Iya, saya tanya kepada saudara, kalau ada penjajah datang ke Indonesia apa yang Anda lakukan? Kalau istrimu diperkosa, kasihkan anakmu gitu. Nah, oke. Sekarang di kitab kalian apakah boleh menikah lebih dari satu? Di kitab saya justru satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang mengajarkan cukup satu istri. Fawahidah. Kenapa di Indonesia berlaku poligami? Berlaku spesial untuk lelaki. Apakah itu salah? Tidak ada di dalam kitab terdahulu yang menyalahkan poligami. Anda cari. Mulai dari kitabnya Nabi Musa, Daud, atau kitab manapun yang Anda imani, tunjukkan bahwa poligami itu dihujat dan dibenci oleh Tuhan. Tidak ada. Jadi menurut Anda poligami itu benar? Poligami itu adalah solusi daripada orang itu mencabul atau bersinah. Boleh memiliki beberapa istri, bahkan lebih dari 5. Maksimal 4 kalau di Islam. Dan itu syaratnya adalah harus adil. Kalau tidak bisa adil, maka Tuhan larang. Apa kata Allah? Fawahidah. Cukup satu. Nah sekarang ada nggak di dalam kitab saudara cukup satu istri? Ada nggak dalilnya? Ada? Poligami bebas tanpa batas di Bible. Silakan Anda tunjukkan. Silakan. Poligami tidak ada di kitab kami. Silakan Anda Menikah itu tunjukkan. sampai dengan maut memisahkan. Silakan Anda tunjukkan cukup satu istri. Kalau ada, saya tutup komal sekarang. Maksudnya ayatnya? Ayatnya silakan. Datanya, dalihnya, dalih. Iya, dalilnya mana dilarang poligami dalam kitabmu? Iya, cukup satu Coba, istri itu mana? Cukup satu istri mana? Berapa? 3 jam nyari, ditungguin. Orang nggak ada suruh nyari. Bahkan kalau saya lihat di Bible itu poligami tanpa batas. Mana ayatnya? 2 Samuel 12 ayat 8. Telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri-istri tuanmu ke pangkuanmu, orang Israel dan orang Yehuda. Kalau itu masih belum cukup, akan kutambah lagi ini Saya dan kasih itu. satu ayat aja ya. Markus Ya. 10 ayat 11 sampai 12. Oke. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain. Menceraikan istri berarti istri masih hidup. Dia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Ya nggak usah dicerai, kawin langsung aja. Mana? Itu ayat cerai, bukan ayat poligami, bos. Poligami nambah istri, cerai itu buang istri. Ah, kau ini. Ini baru satu ayat. Ya, ini bukan poligami dibahas ini, Bang. Itu cerai. Bapaknya ngerti poligami nggak sih? Bapaknya ini? Ngerti poligami enggak?
Kalau di Al-Quran itu narasinya gini bang, dengarkan saya ya. Sebentar, sebentar. Al-Quran mengatakan begini, sambil anda cari ya. Al-Quran, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah, cukup satu saja. Nih, Mantap. ayat suci Al-Quran. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Cukup satu saja. Nah, coba tunjukkan dalilnya cukup satu saja di kitab Anda mana? Kalau ada, saya nikah lagi besok. Oh, kalau di Kristen malah kalau sudah punya istri harus pura-pura tidak punya istri. Kok Ada tidak? dalilnya itu. Tidak. Ada. Kalau kita menikah sampai maut memisahkan. Bang, kutunjukkan Iya. dalilnya mau bang. 1 Korintus 7 ayat 28, 29. Coba dibaca itu bang. Bacalah. Kalau punya istri seolah-olah tidak punya istri. Coba baca. 1 Korintus 7 itu. Ayat di Alkitab itu bersinabung, bukan satu ayat tok kita langsung ambil rangkumannya. kalau Anda baca, itu ada kalau historikalnya. Kalau Anda baca dari ayat, ada. kalau Anda baca ayat sebelumnya, bahkan di situ boleh poligami. Bacalah. Jangan dihujat poligami itu bang. Tuhanmu aja, kalau nggak ada poligami Tuhanmu nggak hadir gimana? Anda mengatakan gini, keselamatan itu hanya datang dari Bani Israel. Israel itu Yakub. Yakub poligami 4 istri. Dari hasil poligaminya kemudian anak-anaknya menuliskan kitab suci yang Anda imani. Itu hasil dari anak-anak poligami. Yakub itu istrinya 12 anaknya. Dari keturunan poligami inilah kemudian lahir Yesus. Jadi jangan hujat poligami itu. Bahkan kalau Anda membaca kitab Kejadian, Sarah itu poliandri. 2 suami dia. Dia menikah dengan Fir'aun pada saat dia sedang posisi istri daripada Abraham. Jangan. Ya, tugas Anda itu adalah memberikan nafkah kepada istri Anda. Yang memuaskan wanita itu ketika dia kemudian terlampiaskan keinginannya dari segi harta, tampil cantik, perhiasan, dan seterusnya. Kalau laki-laki itu dia cenderung kepada kecintaannya terhadap wanita. Makanya saya sangat sayang istri saya, karena saya sangat cinta dengan wanita. Begitu juga wanita cinta terhadap perhiasannya, gelangnya, cincinnya, antingnya. Itu wanita itu. Wanita itu bisa menghabiskan gaji suami dalam sehari hanya untuk poles wajahnya, badannya. Itulah wanita. Jadi Tuhan menciptakan kita dengan kodrat kita masing-masing. Makanya di dalam kitab saudara, Bung, Yesus itu apa yang dikatakan dalam Lukas 18:29 sampai 30. Kata Yesus kepada mereka, kepada Petrus dan kawan-kawannya, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya, ya, maka apa kata Yesus? Akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga. Berarti orang yang meninggalkan istrinya akan mendapatkan lipat ganda saat ini juga. Berarti di dunia Yesus mengajarkan poligami. Gitu loh. Dan kalau Anda baca di dalam Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya nanti di surga. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, terus mereka ini siapa? 1 wanita, 1 laki-laki, atau 1 laki-laki 100 perempuan? Mereka kan? Orang yang berpoligami, Bang, 1 Mereka laki-laki bukan lagi 2. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi 2. Di sini konotasinya mereka bukan lagi 2. Iya, kenapa Melainkan dikatakan 1. begitu? Karena di situ ada, bukannya lebih dari 2. di situ ada laki-laki, di situ ada perempuan. Maka dikatakan demikian. Tapi kalau misalnya 1 perempuan, 1 laki-laki, kemudian perempuannya 5 atau 7,
itu boleh dikatakan mereka tidak lagi kemudian dua melainkan satu. Bukan berarti di sana dikatakan bahwa saya tidak boleh kemudian satu tidak boleh lebih dari dua, nggak ada. Nggak ada batasan. Apa yang sudah dipersatukan Allah, manusia tidak boleh memisahkannya. Di sini di ayat ini sudah jelas. Iya. Bahwa di agama Kristen itu hanya sekali. Jadi kalau wanita dipersatukan dengan suaminya itu nggak boleh dipisahkan lagi. Nah kalau istrinya 5, 7, 100 nggak boleh dipisahkan. Di situ berbicara dua loh Juma. Di situ berbicara dua. Iya, dua. Suami istri. Saya ngerti. Demikian Bukan mereka bukan lagi dua. Satu laki-laki. Maksudnya Itu udah ayat yang kedua ini. Tadi ayat yang pertama kan diceraikan. Dengarkan saya. Sekarang dua di sini bukan bercerita dua, satu perempuan satu laki-laki. Ini bercerita dua pihak. Dalam bahasa Yunani kan sudah jelas sekali itu. Ini berbicara mengenai dua pihak perempuan, pihak laki-laki. Bagaimana kalau mama kita menikah lagi gitu? Bagaimana lah? Apakah itu benar? Bagaimana mama yang menikah? Bapak kita menikah lagi atau sebaliknya? Apakah itu benar? Kalau mama menikah lagi tidak bisa. Kalau di Kristen itu tidak ada. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh wanita itu poliandri, nggak boleh. Tapi di dalam kitabnya Yahudi, wanita Sarah, mamanya Nabi Ishak diceritakan pernah poliandri. Nah, kalau di Islam tidak boleh poliandri. Poligami boleh, tapi syaratnya ketat, harus adil. Gitu loh. Daripada nggak bakal bisa adil. Secara logika itu nggak bakal bisa adil. Berarti tidak boleh nikah lagi kalau begitu. Itu hanya kamuflase. Loh, tidak bisa karena itu syarat. Anda boleh berpoligami kalau Anda bisa adil. Kan tadi saya bacakan ayatnya. Ayatnya sudah saya bacakan kepada saudara. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahida. Dan kalau khawatir tidak mampu adil, maka nikahilah satu orang saja. Ini perintah. Jadi kalau tidak bisa adil, cukup satu. Yang Anda lihat sekarang, tidak ada peduli adil. Yang penting saya nikah. Itu salah. Itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Menyalahi kaidah itu namanya. Tapi kamu kok tapi disahkan oleh agama. Sana, Juma. Sekarang pertanyaan saya, tapi disahkan oleh agama. Ya karena mereka kemudian merasa bisa adil. Ternyata faktanya tidak adil. Kan perintah Tuhan yang mengatakan harus adil. Ini dalil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ini dalil Quran. Tidak bisa dibantai ini. Kalaupun ada yang poligami tidak mampu adil, berarti mungkin karena syahwatnya. Saya kalau misalnya adil, berarti saya bisa menikah punya 4 istri lah. Guruna, aku nambahin boleh Guruna? Iya silakan. Islam bro, Anda nggak boleh, Anda bukan Islam. Jadi gini bre, soal yang poligami, lihat deh raja-raja Arab, poligami itu, pangeran-pangeran Arab poligami. Jadi yang poligami itu orang-orang kaya yang memang mampu gitu kan. Kalau kekristenan kan kita lihat dia berkembang dari budak-budak Yunani Roma kan. Mereka tidak diperbolehkan poligami. Kenapa? Karena mereka tidak mampu untuk membiayai istri kedua ketiganya. Maka Yesus pun ya ngikut aja pengajaran Roma dan Yunani. Menikah hanya satu, lalu kemudian tidak boleh bercerai. Lebih murah. Nah, itu dulu-dulu zaman-zaman Roma, zaman-zaman Yunani itu nikah murah itu namanya. Makanya tidak boleh bercerai. Itu juga kan punya bukan Yesus yang pertama itu. Itu Yunani Romawi yang pertama. Jadi hikmah kedua selain membatasi adalah membedakan mana pernikahan yang datang dari Tuhan, mana pernikahan yang datang dari pagan gitu. Coba deh dicek. Bukan Kristen yang pertama nikah harus satu, tidak boleh bercerai. Bukan Kristen yang pertama. Orang Yahudi itu kalau nikah satu tuh aneh. Orang nenek moyang mereka sebelum nikahnya banyak kok, poligami kok. Yahudi batas 18. Poligami. Iya.
Ya itu kesalahan orangnya. Di Alkitab kami melarang itu. Iya, Tidak maksudnya disahkan gini loh. agama. Di kami Maksudnya tidak gini loh, disahkan. Yakub nggak kawanku. poligami, nggak ada 12 suku Israel. Tidak ada Iya. 12 suku Israel. Iya, Yakub aja poligaminya 4 cara Islam kok. Gitu. Adalah kalau tidak ada poligami, Kristen nggak punya Tuhan. Ya itu, poinnya itu, betul. Kenapa begitu? Iya, karena Jelasin iya. Mak, jelasin. Yesus itu berasal dari keturunan siapa ibunya? Siapa nama Tuhan ibunya? Yesus itu lahir berkonosis, bukannya dia bukannya Maria, Bunda Maria bersetubuh. Berkonosis. Orang dia lagi kandungan, Bang. Sudah dikatakan Yesus Itu berasal datang dari sperma Tuhan, bukan Daud. bersetubuh. Yesus dikatakan berasal dari sperma Daud. Berarti salah satu dari istri Daud inilah yang melahirkan kemudian Yesus. Dari keturunan Daud Yesus itu. Loh, kok Di fitnah? mana ayatnya bahwa Tuhan Yesus itu lahir itu hasil bersetubuh? Di mana ayatnya? Jelas dikatakan di dalam Kita nggak usah bernarasi. Roma 1 nomor 3, Bang. Baca dalam bahasa original teks. Yesus berasal dari keturunan. Apa itu? Sperma Daud. Hasil Daud bersetubuh dengan istrinya itu melahirkan Yesus nantinya dari keturunan itu. Kalau Daud impoten dan tidak poligami, Yesus nggak mungkin ada. Kristen nggak punya Tuhan. Kristen nggak punya Tuhan, gitu loh, Ayat Bang. berapa tadi? Roma 1 nomor 3. Gua sekali ngomong pedas banget ya. Iya, Di mana di sini ada Kalau soal dikatakan fitnahan ya memang ada pedas. dikatakan sperma Kok, atau kok bersetubuh? fitnahan? Bahasa Yunaninya, Bang. Bahasa aslinya. Banyu Mak, lurusin dulu kok. Gua bilang fitnah. Bunda Maria itu keturunannya dari mana? Bunda Maria ibunya Yesus. Hasil poligami. Gimana sih lo? Istri ketiganya Daud Jadi kenapa itu yang kamu bilang melahirkan. Yesus hasil poligami? Iya, karena mamanya berasal dari poligami. Siapa orang tuanya Maria? Ya, coba teliti aja. Dari keturunan Berseba itu. Mungkin di agamamu itu cuma, bukan di agama kita. Mungkin itu di Nabi Isa, bukan di Tuhan Yesus, karena Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu orang yang berbeda. Loh. Masya Allah. Ini Gurunda, ini ya kita bacain dulu. Maksudnya gini loh kawanku, yang disebut Gurunda itu. Kita lihat ya. Tadi Roma berapa Gurunda? Roma 1. Roman 1 nomor 1 3 ya. Interlinear. Ini loh maksud Gurunda. Inilah kenapa kita tuh harus kembali ke original teksnya supaya kalian tuh tidak dibohongi gitu loh. Original teks mana? Nah ini tunggu. Wih, dari ini silau langsung kelihatan. Roma 1 nomor 3 ya. Coba dibaca bahasa Indonesianya sama siapa kawan Karisten? Ada nggak? Bisa dibacain nggak? Tentang anaknya yang menurut daging lahir dari keturunan Daud. Nah keturunannya itu apa ya? Kalau kita bilang itu penipuan, penyesatan terjemahan. Kita baca di sini perito huyau auto mengenai anaknya togenomeno yang datang dari ekspermatos Daud. Tuh. Spermatos kok jadi keturunan? Sperma ya sperma lah. Itu kajian dari mana? Itu Taurat Ini mana? Itu Taurat Bible apa? Hub ini. Itu bukan Taurat itu, Bang. Itu kitab Roma, suratnya Paulus. Ini Roma loh, Roma 1 nomor 3. Ini bahasa aslinya loh. Gurunda tuh nggak pernah bohong. Spermatos Daud, nah gitu. Spermanya Daud. Hoax itu, hoax. Itulah kenapa dari sperma Daud, dari yang istri yang keberapa kita lihat apakah istri pertama. Nah kita lihat istri-istrinya Raja Daudnya versi Perjanjian Lama ya. Istri pertama namanya Mikal, istri kedua namanya Abigail, istri ketiga namanya Ahinoam, istri keempat namanya Egla, istri kelima namanya Maka, istri keenam namanya Hagit,
istri ke-7 namanya Abital, istri ke-8 namanya Batsiba. Ini kan yang ibunya Salomo ini kan. Nah ini dari istri ke-8 Yesus itu. Macem aja bilang satu istri. Itu kitab dari mana kalian itu? Ini istrinya Daud, ini dari Reform Exodus Community. Gak jelas itu situs buatan manusia ya. Loh, jadi istrinya Daud berapa sih di Perjanjian Lama? Berapa sih istrinya sih? Terdiam ya. Silakan Gurunda, udah matang tuh. Matang. Gak bisa bang. Bagaimana kemudian kan Yesus itu berasal dari mana rupanya? Dia dari Yehuda atau dari Lewi? Bang. Gak bisa jawab ya Pak. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudara. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Tamar ini siapa? Yehuda ini siapa? Kakeknya Yesus kan? Nah, bagaimana kemudian Yehuda bertemu dengan Tamar? Kita baca di Kejadian 38. Yehuda dengan Tamar. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang ada di pinggir jalan itu serta berkata, "Marilah, aku mau menghampiri engkau." Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, "Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika aku menghampiri aku?" Jawabnya, "Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku." Kata perempuan itu, "Asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku." Ini si Yehuda menantunya bernama siapa? Tamar. Dari hasil sinilah kemudian keturunannya turun. Ketemu lagi Daud, Berseba, turun lagi ke bawah, Yusuf, Maria, ketemu lagi dengan mereka, lahirlah Yesus. Jadi dari sana bang, nggak bisa lolos. Jadi jangan menghujat poligami itu, nggak boleh. Jangan menghujat poligami, nggak bagus. Karena kalau tidak ada poligami, Bunda Maria nggak ada. Iya. Gitu Kalau nggak ada Bunda Maria, tidak ada Yesus. Kalau tidak ada Yesus, Anda nggak punya Tuhan. Iya. Jelas toh. Sederhana kok ini bang. Nggak ada itu. Loh. Udah dijelaskan tadi. Iya, memang konsepnya Yesus anaknya Maria bukan hasil poligami. Nggak tahu dengan si Nabi Anda ya. Mungkin Nabi Maria Anda hasil itu poligami. Maria itu anaknya namanya siapa? Jangan sok pura-pura nggak tahu lah. Maria pernah mengandung nggak? Mengandung, Roy. kenapa? Oke. Yang dikandung namanya siapa? Nggak tahu juga. Yang dilahirkan namanya siapa? Nggak tahu juga kamu gitu. Nggak tahu. Ya udah diam udahlah, kalau nggak ada berarti ilmu. Nggak nyampe otak Anda ke sana. Ya kan saya nanya Anda. Sedangkan yang kalian sama-samakan aja istilahnya Isa. Kenapa lari kemana-mana? Loh, kan nyambung itu. Ya, oke. Terus yang sama-sama kan ada gereja Kenapa Isa Al-Masih siapa? Ada gereja Isa Al-Masih siapa yang nyamain? Saya bukan gereja Isa Al-Masih, jadi jangan kau hanya Terus Isa kenapa Al-Masih. ada Makanya Isa? ini dong. Kenapa ada Ini Isa dong. di Bibelmu? Kenapa? Mana ada Isa di Bibelku? Oh tidak ada. Tampilkan res data. Anjir. Mending sambil gua ngeluarin data ya, Roy, coba di sini mending menghimbau kepada misionaris-misionaris yang ada di pinggiran-pinggiran kota Padang, pinggiran-pinggiran kota Minangkabau gitu. Jangan nyamain Isa dengan Yesus. Bisa nggak itu? Jangan di TikTok doang lu ngomong kayak gini. Misionaris lu di Bandung, di Sukabumi, Cianjur nyamain semua.
Ih, menjijikan. Tapi bukannya kalian yang nyamain Isa dengan Misionaris lu. Ini mau gua tampilin datanya ya. Gedein dulu, ada ada nama Isa di Bible. Oh, sini. Gedein host. Kita pakai apa ya? Di mana yang ada nama Yesusnya? Apa ya? Banyak. Coba satu. Yang mana ya? Banyak. Yohanes ya, Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Kita buka ini Yohanes 1:29. Yohanes 1:29. Nah, ini. Oh, ini. Selaber 2011. Ya. Esoknya Yahya melihat Isa datang kepadanya. Widih, jijik. Lalu Yahya berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkat dosa. Ini apa sih kelakuan ini? Woi, Ada tuh. Iya. Ya itu Apa lagi? Pak. Katanya tadi nggak ada, dikasih gimana? Iya. Nangis. Ayat berapa? Ngapain nangis? Berarti ada dong. Iya itu saya nggak tahu, saya nggak pernah mempelajarin itu. Ya kalau nggak pernah pelajari lu jangan ngomong nggak ada. Ayat berapa? Lah, ini saya Yohanes punya 1:29. ini saya punya kitab, tapi nggak ada Isanya. Iya, makanya Paham lu nggak? ngobrol dulu sama bagian-bagian divisi-divisi misionaris yang penginjilan, yang bawa-bawa Indomie ke desa-desa Muslim. Itu lu kasih tahu dulu mereka. Macam kalian nggak punya misionaris juga. Gitu kan, yang menawarkan apa? Ayo sembah Yesus, ini Indomie. Ayo sembah Yesus, ini Indomie. Sekarang gitu, saya gitu. tanya dulu. Misionaris kalian Misionaris kan menawarkan ada- bidadari, geng. Menawarkan Ya, mending mana, poligami. bidadari atau Indomie? Mending mana? Mendingan poligami lah. Akui dulu, Bisa akui dulu. mending istri Poligami, awak. makanya Ya kan? gitu, kasih tahu misionaris Itu- kalian, dagang bisa poligami, nembak-nembak jangan awak dia Indomie empat- gitu empat loh. cewek, Misionaris ya kan? kalian banyak. Sah pula Makanya dia agama. kerusuhan. Boleh ngaco. Jangan ngaco dong, pakai data dong. Ini Indominya rasa kaldu, rasa apa? Rasa kasih, Pak. Iya. Dibeli ya. Alah, Karena alah. kalian juga ngaco, makanya kami ngaco. Itu data loh, itu ada data loh. Yang saya pakai tidak ada Isanya. Ya karena kau kurang jalan, kurang rekreasi. Iya. Bukan kurang jalan, ya memang faktanya ini saya punya kitab ini nggak ada Isa. Berarti yang lain salah. Ya saya nggak tahu. Jelas itu. Ya nggak tahu. Berarti gereja yang pakai Nabi Isa salah. Nabi Isa kan punya kalian. Tunjukin res gereja Isa masih bejubel tuh di Pulau Jawa. Tunjukin. Ayo, ini. Tunjukin dulu. Oh saya nggak Dari- tahu kalau soal di Jawa sana, saya bukan orang Jawa. Ya kurang terbang lu, makanya dengerin dulu, liatin dulu datanya. Makanya naik pesawat kali-kali lu tuh. Buat apa naik pesawat nggak hal-hal yang nggak penting. Wah, Ya udah diam dulu. Dia lihat Oh, ada tuh. banyak loh ini ya. Wih, Tuh, baca itu. Gereja Isa Al-Masih. Menurut Anda ini benar atau salah nih penempatannya namanya nih gereja nih? Gereja Tolong Isa Anda jawab Al-Masih jujur. juga. Tolong Anda jawab jujur. Menurut Anda nama gereja ini salah atau benar? Menurut Anda? Kalau sebuah nama kenapa salah? Lah, katanya tadi beda. Iya kalau sebuah nama apa salahnya Nah, coba? Isa Al-Masih itu siapa itu di gereja itu? Siapa? Ya saya tidak tahu Ya, namanya. makanya diam, namanya berarti lu Gereja gak punya Isa ilmu. Al-Masih. Giliran dikasih data ngeles. Ada aja Kok lu. ngeles gimana? Emang udah itu faktanya gimana lu? gereja itu. Isa Al-Masih. Di Surabaya. Gereja Isa juga Al-Masih ada di ya. Surabaya tuh. Gimana tuh? Ini di Pati juga ada ini. Di Pati ada. Di Itu Jawa sama- banyak. Itu Di Jawa. sama dengan halnya Islam, banyak Isa ininya, masih banyak pribadi. Islam ini sama itu. Lo kok begitu? Apa urusannya? Apa bukannya? Kita Islam itu nggak pernah pakai istilah Bible, bro. Ada yang 2 hari sebelumnya Kenapa Lebaran, lari ke Cirebon. kalender? 3 hari setelahnya Cirebon. Lebaran. Ah, itulah Giliran itu. ditabok pakai data nangis. Gereja Isa Al-Masih Benang. Siapa Ini yang loh. nangis? Maksudnya gini loh kawan-kawan, coba perhatikan. Di Islam itu nggak ada loh narasi Nabi Isa alaihissalam minjem keledai nggak dikembaliin. Itu nggak ada loh. Atau enggak Nabi Isa alaihissalam itu membuat rugi peternak babi. Itu nggak ada di kita loh. Jadi disamanya di mana? Nggak ada juga mati terkutuk di tiang salib, nggak ada. Gitu. Kok Bang Om, kok disama-samain nama ini orang-orang Karisteng ini?
Nangis. Oke lah, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Loh, Yesus manusia bukan Tuhan. Udah dijelasin Banyuma tadi dia manusia kok. Oke lah. Gimana? Tobatlah bro, tobat. Langsung Ya, Anda yang bertobat. Banyuma udah nerangin berbusa-busa tadi Banyuma ngejelasin Yesus itu manusia. Alhamdulillah. Yesus itu manusia. Ya, Apa dengerin salahnya ya. dengan kemanusiaan Kalau Anda mau Yesus? membantah lagi, ya, Yesus itu naik ke surga bersama fisiknya. Di surga itu masih laki-laki dia, ada fisiknya, Bro. Anaknya Maria itu manusia dia. Dulu di sebelah kanan Bapak. Laki-laki dia. Siapa bilang perempuan dia? Manusia mana bisa naik ke surga dengan fisiknya? Nah, terus ini isi foto-fotonya kuburannya Yesus banyak ada. ini. Ada kuburannya kosong. Berarti dia bukan manusia, kan? Hah? Yang makan ikan goreng apa? Bukan manusia? Kena. Dia kenapa berpronosis sih? Kena sebagai lagi. manusia. Kenapa Yang di- Coba. diam? Waktu Yang disusui Bunda Maria waktu dia bayi bukan manusia. Kan sudah dibilang dia berkonosis sebagai manusia. Berkonosis lagi. Oke, waktu Yesusnya kawin anak domba, dia manusia atau Tuhan itu? Coba. Kawin anak domba. Ya. Iya, Wahyu pas- 19. Pas dia kawin anak domba itu bentuknya manusia atau Tuhan? Tampilin datanya sekalian, Res. Dia nggak tahu. Tunggu, biar dia jawab dulu. Ayo. Kenapa kalian selalu ngambil yang istilahnya rada-rada menghinanya? Nah, Bible-mu ada. Bible-mu ada, Bro. Ya, itu gue bertanya Saya kenapa tahu. lu baper? Ya kenapa lu sembunyiin data Bible? Saya tahu itu ada, tapi kan nggak kayak gitu. Makna dari itu kan ada. Bukan maknanya. tujuannya, Waktu dia lagi kawin, Pahamnya. waktu dia lagi kawin anak domba, dia bentuknya Tuhan atau manusia? Itu pertanyaannya. Wahyu Ayolah, 19. Wahyu Mana 19. Heeh. Ayolah supaya cepet, ayolah. Nggak ada itu. Ada. Nggak ada. Ayatnya ada, cuma kan orang ini kan tujuannya kan tahulah gimana. Cuma kan Bukan kalau bukan kita ke kawinnya begitu. gua, bukan ke kawinnya, ke bersorak-sorak lah. bentuknya. Kan tadi bilangnya Yesus itu pas naik Tuhan dia, bukan manusia. Nah, sekarang gua tanya, pas kawin anak domba, itu Yesus itu Tuhan atau manusia bentuknya gitu loh. Sekarang saya pertanyaannya dulu, itu waktu Tuhan itu masih di dunia atau bukan? Di surga, di surga. Ya udah tahu di surga. surga, ngapain lagi Nah, ditanya di bawah? Jadi apa? Tuhan atau manusia bentuknya pas di surga itu, pas kawin anak domba? Maksudnya apanya? Itu kan kuasa, sebuah kuasa. Iya, Bukan- iya. Saya tidak bisa mematokkan itu manusia atau Harus enggak. ada bacain dulu, Masa- Res. Dia nggak- harus masa saya bacain harus dulu lawan yang bisa kuasa? menjawab itu. Le. Terus tampilin aja, bacain, dia nggak paham. Iya, iya, Enggak paham pula. Tampilin dulu. Masa iya saya harus lawan kuasa? Iya, memang bukan lawan kuasa di sini gue bertanya karena kalian kan nggak mau. Stanley ngaku di mute Yesus itu- di mute dulu, Iya. Bro. Stanley di mute Oh, ini dulu. Stanley yang ditunggu-tunggu itu. Iya, ya? iya. Ah. Oh, oke. Nah, itu, Bro. Nah, di sini Bacain. marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini Yesus di sorga atau di bumi? Dor. Roy, mute-nya. Ayo jawab. Yesusnya di sorga atau di bumi? Tadi aku tanya samamu, sekarang itu pada waktu Yesus di sorga atau di bumi, kau bilang di sorga. Gimana ya? Oke. Nah, sekarang ketika di sorga, ini anak domba ini bentuknya Tuhan atau manusia? Karena ada perumpamaan bagaimana itu. maksudnya? Itu perumpamaan itu. Perumpamaan. Iya, ketika perumpamaan ini ada di sorga, Yesus itu bentuknya apa? Tuhan atau manusia? Susah banget dijawab. Ya, Yesus itu Tuhan lah. Oke, Tuhan bentuknya ya, bukan manusia ya. Waktu kawin anak domba ya. Jadi kamu menyamakan ini anak domba, bahwa anak domba ini adalah Yesus gitu? Ya terus Lah, siapa? terus ini siapa ini? Sukaesi? Siapa ini anak domba? Aneh-aneh aja. Nah, Ini Makanya hanya memang gede, D-nya gede, siapa lagi ini? Dia nggak ngerti itu. Itu perumpamaan. Iya, ini perumpamaan ketika Yesus ada di sorga kan. Tadi bentuknya Tuhan ya, bukan manusia ya. Kita kunci ya. Enggak, dia menyamakan ini anak domba sama dengan Yesus loh. Apa? Loh, terus siapa anak domba di sini kalau bukan Yesus?
Makanya kamu harus baca dari awal dulu dia gitu. Ya. Coba lu udah baca dari awal kan? Udah baca dari awal. Siapa anak domba ini siapa? Simon Kirene siapa? Pontius Pilatus siapa ini? Alhamdulillah. Gini aja lah, daripada mencari kesalahan-kesalahan. Ini bukan mencari kesalahan. Ini tuh nanti mau balik lagi ke Bang Handi. Lu kan tadi bilangnya Yesus itu pas naik bukan manusia lagi. Ini gue mau buktiin. Susah emang bro. Lu susah bro karena data lu lawan. Itu sulitnya. Soalnya kamu kita ini diskusi pakai data, kamu melawan data. Gitu loh. Itu masalahnya. Itu anak domba itu sama dengan Yesus. Oke, ini bukan Yesus anak domba ya. Ya udah kita kunci ya. Gua langsung gua borong nih. Perkawinan anak domba. Pasti kamu lari ke ayat ke kitab lain nanti, jamin. Enggak, gua nggak lari ke kitab gua nggak lari ke kitab, gua lari langsung ke foto gua kasih. Nih fotonya nih. Nih, foto. Tuh, Marriage Supper of the Lamb, Supper of the Lamb ya. Lu lihat tuh Yesus bentuknya apa tuh? Orang. Terus itu orang kan bentuknya ini. Itu sebuah gambaran. Kamu nggak usah. Iya, gambarannya orang. Ini gambarannya orang atau bintang laut buat tanya. Kita nggak sebodoh itu. Kita nggak sebodoh itu ya. Kita nggak sebodoh itu. Ini masih banyak lagi nih orang-orang nih. Kita nggak sebodoh yang kau kira. Paham sih itu? Ada lagi nih. Ntar, kita nggak sebodoh yang kau kira. Oh, apa ini? Cuma seimanmu lah bisa kau bodoh-bodoh. Apa ini? Ini orang atau gurita ini? Ini kita anak-anak Yesus jawab segitunya. Mana mungkin bersetubuh di surga? Yang ngomong bersetubuh siapa? Ini kita ngomongin bentuk. Ini bentuknya Yesus. Yang disebut anak domba ini bentuknya ini orang, bukan Tuhan, bukan gurita, ya. Ini bentuknya. Jadi jangan lu bilang Tuhan-Tuhan lagi, Bang Handi bener. Gitu. Kalau gini, tolong tampilkan Lukas 22:30. Ini manusia atau apa ini yang makan? Coba, Res. Lukas 22:30. Izin luncur ya. Lukas 22:30. Lukas 22:30. Kita lihat manusia atau bukan nih? Terdiam kan lu, gua kasih foto lu. Coba baca, jangan diam dulu, kita baca data. Taruh dulu bro, dengerin. Cukup bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Silakan Bang Handi. Nah ini kamu nanti makan dan minum sama Yesus. Itu perjamuan kudus ya. Di surga ini. Iya, perjamuan kudus itu. Di surga ini. Di dalam kerajaanku. Kamu nanti kerajaan Yesus itu tembok-tembok kumuh itu kan bukan dong. Jadi bro, nanti kamu nanti di surga makan dan minum semeja dengan Yesus. Pertanyaannya, ini berbentuk manusia nanti atau roh-roh yang melayang? Makan minum di sana. Itu sebuah gambaran bahwa gambaran lagi. Gambaran lagi. Makanya dikasih data gambaran melulu. Kamu harus bisa memahami itu ayat. Seperti saya yang bilang tadi, kenapa Tuhan mungkin ingin jadi manusia? Jadi sekarang pribadi manusia. Oke, kalau begitu sekarang sebelum panjang ini aja kita persempit saja. Menurut Anda di surga itu Yesus manusia atau bukan? Ya bukan lah. Bukan, baik. Yesus itu di surga punya fisik atau tidak? Itu kuasanya, kita nggak pernah ke sana, bro. Oke, waktu dia makan ikan goreng itu terangkat sama fisiknya atau enggak? Itu waktu di dunia makan kalau di surga jangan ikan goreng, bro. Dengerin dulu, bro. Ada. Waktu di bumi habis makan ikan goreng itu Yesus terangkat sama fisiknya atau rohnya saja? Itu kuasanya, kita nggak bisa terangkat bilang semuanya lah. Terangkat semuanya. Berarti kuburan kosong. Enggak ada mayat di kuburan, betul? Kosong. Iya, kosong. Nah, kalau kosong artinya di surga Yesus punya fisik, betul? Itu kuasanya kita nggak tahu. Kita nggak pernah. Kenapa nggak tahu, orang datanya ada? Loh. Itu sama halnya dengan Al-Qur'an tadi, nggak ada saksi. Nah, jadi Anda meragukan Yesus ada di surga sama fisiknya?
Kok meragukan? Dia di surga. Cuma kita bisa ngerti fisiknya kan nggak tahu. Gua Kita nggak pernah gini, kesana, Bang Adi, pahamnya. Iya, iya. logikanya gua nggak nangkep Bang Adi. Maksudnya kan gini kan, kita kan tadi sepakat tuh di kuburan mayatnya Yesus itu nggak ada tuh kan. Iya. Yesus naik ke sorga tuh dengan Iya. dengan badan-badannya artinya kan. Iya. Terus itu badannya Yesus nyangkut di mana sampai nggak punya badan pas di sorga? Nyangkut di mana itu badannya? Sedangkan dia aja menciptakan langit dan bumi. Jangankan bawa badan. Jadi kalau Artinya pertanyaannya bawa badan begitu, dong. anaknya Maria sekarang ada di mana? Anaknya Maria siapa? Ya, anaknya Bunda Maria namanya Yesus sekarang di mana? Maria Sutisna, aduh ditanya Dia di lagi. surga lah. Iya, berarti anaknya Maria ada di surga. Nah, Tuhanmu adalah anaknya Maria yang ada di surga. Selesai.